Waalaikumsalam Bu Ati. Ya, senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Bu Nur. Gimana kabarnya Bu hari ini? Oke, alhamdulillah masih sehat dan masih semangat. Alhamdulillah. Baik Bu Nur, hari ini kita akan bicarakan tentang peningkatan kemampuan Bu Nur terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas itu ya. Oke. Bagaimana saya dapat membantu Bu Nur Bu? Oke. Mungkin kalau tentang bagaimana Bu Ati bisa membantu saya, mungkin lebih ke ini ya, bagaimana saya memperbaiki kegiatan pembelajaran saya. Jadi mungkin selama ini menurut saya memang sudah cukup baik, tapi bisa jadi mungkin dari evaluasi atau saran yang nanti Bu Ati berikan itu mungkin memperbaiki dan lebih membuat pembelajaran saya lebih baik lagi dan lebih menarik. Baik Bu. Tadi bagaimana Bu Nur memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi gitu ya? Iya. Oke. Baik, menurut Bu Nur pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang ingin Bu Nur capai gitu ya untuk Bu Nur jalankan di kelas Bu Nur nanti seperti itu? Ya, yang pasti bisa mewadahi semua kompetensi anak dan membantu mengembangkan potensi masing-masing anak, karena menurut saya juga masih kurang bisa maksimal saya, karena satu sama lain anak-anak keunikan dan karakternya berbeda-beda. Jadi saya harus menghadirkan diferensiasi yang memang benar-benar perlu dikembangkan dari kemampuan mereka masing-masing. Jadi itu keunikan mereka masing-masing. Mungkin biasanya Bu Nur ketika mewadahi keunikannya anak-anak masing-masing gitu ya, ini bagaimana Bu Nur menjalankan pembelajaran diferensi yang mungkin selama ini Bu Nur lakukan gitu? Kalau dari awal kita ada asesmen awal ya. Nah, kemudian dari situ data yang bisa kita jadikan acuan untuk mengadakan pembelajaran. Nah, dari data tersebut biasanya anak-anak saya ajak diskusi, kemudian dari permainan apa yang akan mereka lakukan. Nah, biasanya dari sini saya kan belum bisa maksimal ya mewadahi itu, kemudian biasanya pun sudah sesuai dengan yang disampaikan anak-anak saat diskusi, tapi ternyata pada waktu realisasi pembelajaran rasa diferensiasinya itu, poin diferensiasinya itu yang masih sebenarnya masih kurang. Berarti porsi diferensiasinya masih kurang. Iya. Mungkin bisa diceritakan hal-hal apa saja yang menggambarkan Bu Nur merasa bahwa diferensiasi Bu Nur itu masih kurang di kelas Bu Nur. Oke. Seperti misalnya anak dengan motorik halus, pengembangan di motorik halus. Kadang-kadang kita itu menyediakan pembelajaran yang ternyata media atau alatnya itu kurang menarik buat anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang suka mainnya posisi, tapi di situ saya mengembangkannya lewat permainan menggunakan tiket misalnya seperti itu. Jadi kadang untuk yang posisi seperti ini kan seakan-akan tidak terwadahi ya, tidak tereksplor dengan media yang saya sediakan. Berarti ini titik beratnya adalah pada apa Bu? Penyiapan media kah? Atau mungkin kegiatan lainnya? Bisa dua-duanya buat. Bisa dua-duanya. Jadi terkadang kalau media sudah, tapi permainannya yang kurang menarik. Padahal itu juga awalnya ya namanya anak-anak kan biasanya berubah ya. Dari diskusi kemarin besok perlu disediakan apa, ketika disediakan bagi dia ternyata tidak menarik dan dia malah justru tertarik pada sesuatu yang tidak mereka usulkan di hari yang kemarin. Oke, baik Bu. Di sini di dalam catatan saya ya, nanti harapan nanti Ibu ingin lebih profesional lagi gitu ya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu ya. Mungkin terkait pada bagaimana menyiapkan kegiatan, kemudian bagaimana menyiapkan alat main mereka yang mungkin memang menggambarkan minat mereka terhadap pembelajaran gitu ya Bu ya. Oke, baik. Saya catat ya Bu ya. Oke, itu luar biasa sekali Bu Nur. Dan nanti semoga ketika pada saat proses observasi pembelajaran kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, baik Bu Nur, saya boleh tahu FPPH yang sudah Bu Nur siapkan ya? Iya. Nah, kebetulan ini kemarin tentang tema cita-cita dan
hasil diskusi kami adalah dokter Bu yang diambil duluan, karena kalau ditanya cita-citanya kan masing-masing anak berbeda. Kemudian ada kesepakatan tidak bisa dilakukan bersama-sama, kami diskusi lagi. Kemudian yang mau didahulukan adalah sesuai kesepakatan itu adalah yang dokter Ini topiknya tentang dokter ya Bu ya. Oke, baik. Saya boleh tahu Bu tujuan pembelajarannya untuk kegiatan besok ini apa? Yang pasti kalau dari sisi nilai ini, yang pertama yang harus saya munculkan dari anak-anak adalah bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, di mana profesi dokter adalah sebuah anugerah juga. Kemudian berkaitan dengan diri mereka sendiri, itu adalah bagaimana cara menjaga kesehatan. Kalau dari nilai agama dan berikut seperti. Kemudian kalau dari jati diri ini, karena di kelas saya itu masih ini ya, kadang masih ada seperti gap-gap gitu ya, yang ya itu memang muncul di kelas B. Ya, buluan itu. Makanya di sini saya ambil poin mengharapkan mereka terlibat satu sama lain, kemudian mau mengajak teman, dan satu lagi itu biasanya yaitu kembali ke media yang saya sediakan untuk mengembangkan fungsi motorik mereka itu berkaitan dengan eksplorasi alat atau media yang disediakan tadi. Dan biasanya itu mereka juga menemukan cara-cara unik Bu, untuk mendemonstrasikan ini alat. Biasanya memfungsikan alat itu dengan cara yang berbeda. Kalau untuk literasi STEM-nya itu lebih ke ini ya, mengenal huruf, karena mereka juga harus persiapan untuk keaksaraan. Kemudian dari respon cerita itu biasanya ada beberapa murid yang hanya diam saja, hanya menjawabnya ya tidak. Nah, dari cerita yang disampaikan melalui video itu harapannya anak-anak juga memberi komentar, pertanyaan, atau menceritakan pengalaman pribadi mereka. Kemudian dari sisi simbol angka itu juga bisa dikembangkan. Dan satu lagi yang biasanya anak-anak ini kalau menemukan alat baru itu mereka akan menggunakan teknologi sederhana itu untuk mencoba melakukan hal-hal baru. Luar biasa ini ya tujuan pembelajarannya ada di nilai agama budi pekerti, jati diri sesama literasi sistem ya Bu ya, yang bisa akan ibu gunakan sebagai tujuan pembelajaran. Oke. Terus untuk area pengembangan yang tidak dicapai apa Bu? Kalau yang pertama untuk area bahasa itu terkait dengan video yang disampaikan kebutuhan itu, saya ingin mengembangkan kemampuan berbahasa mereka, karena belum semua anak itu bisa mengungkapkan pendapatnya, baik pengalaman pribadi maupun dengan cara menjawab pertanyaan. Jadi setidaknya dengan video yang sudah disiapkan menjadi stimulasi mereka untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin pengalaman mereka yang belum pernah mereka alami bisa diceritakan dari video yang sudah disiapkan. Itu area bahasa ya Bu? Ada area yang lain? Iya. Yang kedua area motorik. Area motorik ini motorik halusnya mereka itu juga belum terlatih ya, sehingga saya perlu mensimulasinya dari mungkin penggunaan alat-alat, jadi seperti menggunakan tiket, kemudian dari menggunakan sortir seperti itu, kemudian menata biji-bijian menjadi huruf, itu saya fokuskan di simulasi motorik halusnya. Selanjutnya ada lagi mungkin area yang lain? Iya, kalau untuk area ini sosialisasi diri itu anak-anak juga masih ini Bu, berebut ya, meskipun awalnya sudah disepakati untuk bergantian, kemudian nanti boleh bergantian peran setelah peran satu selesai dan namanya selesai. Nah, itu masih sering terjadi konflik kecil lah. Jadi masih perlu diingatkan kembali. Ini nanti terkait dengan fungsinya Ya, lain gitu ya. Baik, lanjut tentang area ya Bu ya. Sekarang mungkin terkait strategi apa yang sudah dipersiapkan mungkin untuk membawakan topik dokter ini ya, terkait pembelajaran diferensiasi Bu.
strategi saya itu yang pasti di awal sebagai pembukaan itu kan saya memutarkan ini video itu sebagai strategi untuk melatih fokus mereka. Jadi dari situ nanti anak-anak juga bisa terlatih juga pemahaman konsep tentang cerita yang disampaikan. Kemudian strategi berikutnya adalah menyiapkan alat bahannya sesuai dengan apa yang didiskusikan. Jadi yang disediakan itu bukan dari inisiatif guru, malah justru dari inisiatif mereka, dan guru hanya mengembangkan. Sumber dari anak Iya, sumber dari anak. Kemudian dari area bermain juga demikian. Jadi tempat bermainnya saya buat senyaman mungkin, kemudian juga memahami karakter anak-anak. Jadi untuk anak-anak kinestetik misalnya ada tempat-tempat yang memang mungkin bisa mereka gunakan setelah mereka selesai bermain atau dijadikan sudut nama, atau bisa jadi area tersebut adalah area yang tidak mengganggu temannya. Jadi ketika mereka sudah bosan mungkin melakukan kegiatan yang disediakan, mereka ada satu area untuk misalnya mereka tetap nyaman meskipun sudah selesai mengerjakan. Tadi terkait strateginya, jadi tadi sudah bermacam-macam ibu ya. Tadi pakai video gitu yang melatih fokus, kemudian bagaimana strategi untuk menyiapkan alat bahan sesuai minat anak, dan juga nanti mungkin ada tempat atau sudut penambah ya untuk memberikan ruang ketika anak sudah selesai kegiatan main intinya dari video ini. Oke, baik Nur. Insya Allah besok saya akan mengobservasi kelas Nur gitu ya. Semoga kegiatan pembelajaran tersebut berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Ada yang mau disampaikan mungkin kepada saya? Kalau saya sih lebih ini ya, harapan saya besok ketika Bu Wati mengobservasi kelas saya, ada evaluasi atau catatan-catatan tertentu yang bisa saya gunakan untuk referensi mengembangkan kemampuan saya dalam mengembangkan pembelajaran saya supaya lebih ke arah yang diferensiasi, sebenar-benarnya diferensiasi, karena saya merasanya masih belum maksimal dari sisi saya maupun dari sisi pembelajaran yang saya sajikan ke anak. Baik, besok kita sama-sama belajar ya Bu ya. Kita akan sama-sama saling menentukan apa yang memang perlu Bu tingkatkan gitu ya. Kalau begitu, saya terima kasih atas waktunya hari ini Nur. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya untuk menemani anak-anak di kelas ya. Terima kasih Nur ya, sama-sama. Wawancaranya Siap. Saya izin pamit ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Wati. Tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik, kita mulai kegiatannya dengan bernyanyi lagu Rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga. Puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima. Naik haji, naik pesawat. Nah, biar hari ini semakin berkah dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah. Kita mulai dengan berdoa dulu. Tepuk jari satu, tepuk jari dua. Adab doa wahid membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? E. Ini ba'a, aba, tola, daha, jaha, sata. Mengobati orang yang sedang
informasi tentang kesehatan, selalu menyapa para pasiennya. Siapakah aku? Siapa ya? Apakah kamu tahu? Siapakah aku? Siapa? Akulah ini, seorang dokter. Yang kedua. Wah, Mengenal profesi dokter. apa tadi? Dokter. Sobat Mombi, lihat, Mombi sedang memakai baju serba putih. Oh, ternyata Mombi memakai baju profesi seorang dokter. Sahabat Mombi, yuk kita mengenal profesi seorang dokter. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tugas seorang dokter adalah menyembuhkan orang sakit atau biasa disebut dengan pasien. Nah, yang pertama. Untuk mengetahui penyakitnya, seorang dokter akan memeriksa pasiennya. Selain itu, dokter juga memberikan resep obat yang harus diminum pasien. Oh, siapa ya bilangnya? Nah, dokter juga punya alat yang biasa dipakai untuk mengetahui penyakit pasien loh. Yang pertama, stetoskop. Oh, Alat stetoskop. Ada ini yang membantu tahu? dokter untuk mendengar irama denyut jantung dan pernapasan pasien. Kedua, termometer. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien. Ketiga, tensimeter. Tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah pasien. Dokter akan selalu memakai sarung tangan dan masker sebagai pelindung agar terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, terakhir adalah perawatan yang ditakuti. Yaitu suntik yang digunakan untuk menyuntikkan cairan ke dalam tubuh. Oh iya, seorang dokter bekerja di rumah sakit, Iya. puskesmas, Oh, ini dan tempatnya. klinik. Tempat kerjanya. Nah, Sekarang coba. waktu kita bermain. Saatnya Sahabat bermain. Mombi bantu Kita tebak jawab tebakan ya. yuk. Ada apa saja ya? Yuk kita sebutkan bersama. Baik, kita mulai dari lagunya tadi. Akulah seorang apa teman-teman? Dokter. Oke. Dokter. Ada yang tahu enggak? Yang ditulis sama Bu Nur huruf pertamanya apa? Huruf yang pertama dulu? D. Oke, yang mulutnya bulat? O. K. Oke, digigit T. Mulutnya gini. Yang bergetar R. Ini dibaca dokter. Ada yang tahu di mana tempat dokter bekerja? Klinik. Oke, sebentar. Puskesmas. Apa nak? Iya, nama rumah sakitnya Karsa. Iya, boleh. Rumah sakit. Kemudian dalam. Ya, baik. Satu-satu dulu ya. Yang pertama, tugasnya dokter apa ya? Mbak Adipa tahu tugasnya dokter apa? Memeriksa apa? Memeriksa pasien. Baik. Bentar. Iya. Mbak Adipa kemarin sakit jadi agak tidak enak badan. Kemudian yang kedua, memberikan suntikan. Oke. Oke, memberikan suntikan dulu, Bu Nur tulis. Ya. Boleh bergantian? Sebentar. Mas. Oh ya, Mbak Yesa, kata Mbak Yesa memberikan obat. Ada lagi? Iya, memberikan obat cair. Namanya apa biasanya disebutnya? Sirup. Baik, di sini Bu Nur memberikan obat dan sirup. Iya, obatnya bisa sirup, bubuk, atau pil. Apalagi? Obat bubuk. Ya.
Oh iya, sakit berarti. Nah, Mbak Adiba katanya ceritanya sakit teman-teman. Apa yang harus dilakukan Mbak Adiba? Pergi kemana? Pergi ke dokter. Bisa ketemu Pak dokter di mana? Rumah sakit. Di rumah sakit, Puskesmas. klinik, atau puskesmas. Baik. Kemudian tadi teman-teman juga melihat alat-alat yang dipakai oleh dokter. Nah, yang pertama boleh stetoskop. Suntikan. Memberikan obat. Oke, ini sudah memberikan obat. Sarung tangan. Sarung tangan. Obatkan dalam air. Ya, Sarung tangan. Suntikan. boleh bergantian. Mas Izar, apa Mas Izar? Sarung tangan. Sudah. Yang lain berurutan. Menurut Mas Galen, peralatannya dokter apa tadi? Obat. Obat cair. Oke, memberikan obat. Di sini juga perlu obat ternyata. Ada lagi, Mas Al? Memberikan suntikan. Iya. Ini alat-alatnya. Nah, alatnya apa saja? Terus stetoskop. Stetoskop sudah. Apalagi? Termometer, betul. Suntikan. Mbak Yesa menjawab jarum suntik. Oke. Tangan badan. Boleh, bergantian dulu. Nah, tadi memeriksa pasien. Pakai apa alatnya? Meriksa denyut jantungnya pakai apa namanya? Stetoskop, betul. Kemudian pakai termometer untuk apa tadi? Suhu badan. Betul, untuk mengukur suhu badan. Nanti biar tahu tekanan darahnya. Pakai apa tadi? Pakai apa? Panas. Tensimeter. Kalau misalnya belum sembuh, kira-kira harus kemana kita ya? Ke dokter. Ke dokter. Nah, kita harus bersyukur sama Allah. Salah satu di antara kita ada yang Allah berikan ilmu kesehatan yang namanya dokter. Coba kalau tidak ada dokter, kira-kira bagaimana? Sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Kita nggak bisa survive. Kita nggak bisa survive. Apalagi Meninggal. bisa meninggal. Tambah mati. Kehabisan darah. Iya, bisa kehabisan darah. Bisa nafas. Bisa nafas. Baik. Makanya kita harus bersyukur karena Allah memberikan satu profesi di antara kita yang namanya dokter. Nah, kita juga harus bersyukur hari ini kita sehat. Bersyukurnya bagaimana? Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Teman-teman siap bermain hari ini? Ya, baik. Yang pertama di sebelah sana, tadi Bu Nur menata sebuah tempat untuk tempat-tempat teman-teman membuat bangunan tempat kerjanya dokter. Apa ya kerjanya? Tempatnya di mana? Puskesmas, klinik, rumah sakit. Boleh. Siapa yang mau membangun puskesmas, klinik atau rumah sakit? Yang mau membangun? Mas Lian sama siapa? Mas Abi. Oke. Baik, teman-teman siap bermain hari ini? Boleh bermain sesuai dengan teman-teman yang dinamai tadi. Oke. Bu mau tahu, coba kalau mau mengisi botol sebesar ini, kira-kira butuh berapa gelas kecil itu ya? Oh, jadi umum, jadi banyak. Oke. Silakan diukur. Coba kalau masukkan ke botol itu butuh berapa banyak ya? Mas Abi boleh dilanjutkan membuatnya, Bu Nur. Gantian, aku Ini. gantian. Diisi sama Sayang. Mbak Nusa, di sini. Oh iya, kakak boleh ganti pakai yang besar. Boleh. Tempat periksanya sebelah mana ya? Ada tempat periksanya? Tidak ada. Kalau ke dokter butuh tempat periksa enggak? Oke, silakan mau dibangun sebelah mana? Boleh. Silakan Mas Lian sama Mas Abi. Kira-kira mau membentuknya seperti apa ya? Boleh dimasukkan ke dalam kapsulnya. Ya, nanti bergantian setelah semuanya selesai. Apakah sudah halus?
Iya, sampai halus dulu ya. Sampai halus. Boleh dimasukkan dalam. Ini huruf apa? Oh, huruf K. Oke, Bunur habisin ke sini. Sudah jadi. Butuh berapa gelas ini tadi untuk dimasukkan ke sini? Berapa gelas tadi? 2. Oke. Tunggu habis ini Mbak Adiba mau dikasih resep sama Mbak Ersya ya. Oke. Nanti kalau sudah apa nih? Ya, sirupnya 2 kali 1. Ya, enggak apa-apa nak, boleh ganti sama yang lain. Oh, dalamnya ada bijinya. Tahu enggak itu biji apa? Biji rotan itu. Nah, coba dihitung butuh berapa gelas untuk dimasukkan ke sini. Ya. Mas Abi, wah Mas Abi mau bangun apa ini? Bikin apanya nak? Oh, bikin rumah sakitnya. Hati-hati, pegang baloknya. Oh, jatuh. Iya, boleh. Boleh dicabut. Kenapa bisa roboh? Coba biar tidak mudah roboh, kira-kira diapakan ya? Berdirinya harus bagaimana? Tegak, oke. Mulai dari yang mana yang mau dibetulkan? Oke. Kira-kira biar nggak roboh, yang dibuat alasnya yang lebih lebar apa yang lebih kecil? Yang lebih lebar berarti perlu dibalik enggak? Atau ditempel aja? Mau dibalik? Enggak. Iya. Dalam. Oh, sudah jadi Pak. Oh ya, benar ingatkan. Mas Galen pakai obatnya secukupnya ya. Warnanya ternyata berubah teman-teman. Iya, boleh sirupnya 2 kali 1. Mau ditambah apa? Mau ditambah apa lagi? Yang sebelah sana tempatnya apa nak? Tempat parkir, oke. Masuknya lewat mana? Lewat sini. Kalau mau masuk ke dalam rumah sakitnya, keren pintunya bisa digeser. Oh, maksudnya lewat sini. Terus masuk ke ruang apa? Ruang periksa. Iya. Tempat dokternya di sini. Ya. Enggak apa-apa. Hari ini boleh dipakai obatnya. Sudah. Giliran siapa ya diperiksa? Nanti Mbak Diba boleh menunggu di tempat tunggunya ya. Iya, nanti boleh bergantian. Dikasihkan dulu sama ini, sama pasiennya. Mas Al bergantian, permisi. Mas Al mengantri dulu jadi pasien. Nanti boleh bergantian. Panggil dulu. Mbak Diba dipanggil sama bu dokternya. Nah, boleh dikasihkan dulu. Yuk, bikin huruf yang banyak yuk. Nah, coba sini. Perlu ditambah apa lagi ya? Ini huruf apa? R. Iya, ditambah yang banyak dulu enggak apa-apa. Pakai balok yang banyak juga boleh. Bikin yang kayak kemarin nak. Yang bangunannya tinggi boleh. Mbak Adiba, anaknya. Itu sirupnya sudah ada tulisannya. Sirupnya dikasih aturan minumnya dulu. Boleh dituliskan di sini. Tadi sirupnya berapa? Berapa kali berapa? Mas Al mau melanjutkan membuat rumah sakitnya boleh. Oh, jadi warnanya ya.
Berapa yang Mbak Aisyah betulkan? 40. Kenapa mau dimakan? Iya ta. Sudah izin tadi. Ya, kalau mau mengambil sesuatu harus izin dulu. Jangan lupa ya, sirupnya dikasih label. Bisa? Oke. Sudah selesai Pak Abid? Pak Dokter Abid sudah selesai memeriksa? Iya nak. Oke, boleh buat lagi. Boleh buat lagi. Boleh? Ya. Oh, huruf T-nya sudah jadi. Baik. Boleh di sini? Boleh. Boleh bergantian di sebelah Mbak Adita. Taruh di sini. Oke, yang satu mana? Semua suka meracik obat. Iya, seru ya ternyata meracik obat itu. Boleh. Mbak Yesa mau jadi apa? Sini nak jempornya dulu. Oke, Mbak Isa, huruf apa yang pertama tadi? D. Kemudian? Oh, oke. Nyatat obatnya yang mau dikasihkan ke pasien. Kemudian K. T. Bentar. Ini terbalik ternyata. Ayo Mbak Nisa, R. Kalau Mbak Nisa sekarang berapa suhunya, suhu badannya? Angka berapa ini? Angka berapa? Ada yang tahu? Yang pertama ini angka berapa? 0. Berapa lagi? 1. Oke. Duduk melingkar, duduk melingkar. Sini dulu. Kasih tempat teman. Kita berdoa Mas Izar, Mas Al. Baik teman-teman, gimana perasaan teman-teman bermain hari ini? Seru, senang. Wah, ternyata menjadi seorang dokter itu menyenangkan ya. Mas Izar, menurut sangat menyenangkan katanya Mbak Isya. Bagaimana jika teman-teman nanti dewasanya menjadi dokter? Ada yang siap jadi dokter? Masya Allah. Kalau Gunur sakit, aku mau ngasih obat suntik. Oh, Masya Allah. Obat yang cair sama obat duduk. Iya, baik. Kita akhiri dulu kegiatan kita hari ini. Kita akan berdoa dulu. Sebelum berdoa, Bu Nur mau bertanya dulu. Kira-kira kalau tidak ada dokter tadi bagaimana teman-teman? Sakitnya tahu nggak? Karena nanti bisa meninggal. Tambah mati. Tambah meninggal, bisa pingsan, kekurangan darah, Nggak bisa kekurangan nafas. kekurangan nafas, nggak bisa apa? Nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Sesak. Kenapa kalau nggak ada dokter? Oh iya, nggak bisa sehat. Makanya kita bersyukur hari ini kita kita dikasih kesehatan sama Allah. Hari ini sehat, bisa sekolah dengan semangat. Iya. Itu berapa jam yang bisa Iya, oke. Itu untuk mencatat Mbak Yesa, untuk mencatat sakitnya pasiennya. Oke. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Semoga hari ini Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita duduk bersila dulu, kita berdoa. Tidak mau. Mbak Yesa mau ini dulu, mau menenangkan diri dulu. Boleh. Baik teman-teman, sambil menunggu Mbak Yesanya tenang, kita berdoa dulu. Adab doa wahid yasnani salasa. Membaca, Mbak Yesa sedang bersedih. Membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, terima kasih teman-teman hari ini sudah bermain dan belajar bersama Bu Nur. Bila Bu Nur ada salah, Bu Nur minta maaf. B4 memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang perempuan boleh ambil tas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asmi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Baik Bu, di sini kita nanti akan membicarakan terkait dengan saya mengobservasi kelas Bu Nur kemarin ya, yang saya lakukan di hari Selasa tanggal 17 Oktober kemarin ya. Oke, baik Bu. Kemarin kita sudah punya kesepakatan ketika kita bertemu dalam melaksanakan percakapan sebelum saya mengobservasi kelas Bu Nur ya. Jadi Bu Nur menyampaikan bahwa Bu Nur ada beberapa aspek atau strategi yang ingin saya amati begitu ya. Yang pertama terkait ragam kegiatan main, bagaimana Bu Nur bisa menyiapkan ragam kegiatan main untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana Bu Nur menyiapkan media permainan, kemudian menata lingkungan main supaya terkesan nyaman gitu ya, karena ada beberapa anak yang kinestetik ya seperti itu, jadi harus disiapkan area bermain untuk bisa dipakai mereka lah intinya seperti itu. Benar ya Bu Nur seperti itu ya. Baik, yang pertama gimana Bu Nur kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama anak dengan topik dokter ya kemarin ya, apa yang Bu Nur dapat atau apa yang Bu Nur rasakan gitu, dalam melaksanakan pembelajaran itu? Berdasarkan pengalaman saya kemarin, yang pasti pada saat refleksi saya bertanya kepada anak-anak bagaimana perasaan anak hari ini. Dari jawabannya anak-anak bilang senang sekali, seru sekali. Saya mendapatkan satu titik rasanya puas. Oh, berarti permainan atau kegiatan yang saya siapkan hari ini benar-benar membuat mereka bisa bahagia, karena intinya apapun kegiatannya ketika mereka bahagia itu insya Allah ada ilmu yang dapat mereka dapatkan. Oke, itu dari kondisi anak-anak ya Bu. Terus kalau Bu Nur sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak-anak bahagia saya lebih bahagia lagi. Berarti apa yang saya sudah siapkan itu benar-benar menjadi bagian dari yang mereka butuhkan dan itu terpenuhi. Saya ada rasa puas gitu ya. Tidak sia-sia saya mempersiapkan kegiatan hari ini. Oke, ada rasa puas begitu ya Bu ya. Yang itu juga Ibu dapatkan dari menanyakan kondisi anak-anak setelah pembelajaran gitu ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan apa yang menjadi target pengembangan Bu Nur kemarin, apa saja Bu yang menurut Bu Nur itu sudah baik begitu? Ya. Kalau dari awal adalah tentang keteraturan, maksudnya mengikuti aturan kelas itu sudah sesuai, karena dimana biasanya usia TKB itu rentan dengan gap ya, mainnya selalu sama ini dan main dengan ini harus bersama di sini, seperti itu tidak terjadi karena mereka sudah memahami prinsip bahwa ketika aku sudah selesai main di sini aku boleh pindah ke yang lain. Jadi tidak ada istilahnya anak-anak berebut mainan atau tidak mau main dengan teman gitu ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan target Bu Nur untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, menurut Bu Nur bagaimana pengalaman Bu Nur di kelas kemarin dalam menjalankan pembelajaran dengan topik dokter itu? Karena murid saya itu cukup beragam ya, dari bagian yang kinestetik ada, kemudian yang audio ada, kemudian yang audio kinestetik, semuanya kayaknya sudah terakomodir dengan baik. Mungkin hanya perlu ditambahkan ketika anak-anak misalnya mempunyai ide baru, itu anak-anak bisa mengusulkan untuk mungkin bagi mereka menambah keseruan gitu. Jadi hanya perlu ditambah saja gitu. Baik. Kemudian apakah Bu Nur ada mungkin refleksi
terkait pembelajaran donor yang mungkin nanti perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Terkait target donor kemarin dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu ya, menata lingkungan main gitu ya. Apakah ada cerita-cerita yang mungkin donor dapat yang bisa dipakai untuk merefleksi agar pembelajaran nanti lebih baik lagi gitu? Apakah ada, Bu? Oke, jadi berawal dari kami berdiskusi itu terkadang ada beberapa hal yang istilahnya apa ya, tidak bisa terpenuhi semua. Kemudian akhirnya dijadikan polling yang mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Nah, hal seperti itu biasanya juga berpengaruh ke anak. Seolah-olah pilihanku kok nggak di ini, kok nggak di bahasanya orang dewasa nggak di ACC. Padahal itu kan fungsi tunda ya, maksudnya saat ini belum dulu karena kita mau akan kita lakukan di kegiatan berikutnya dan itu juga akan mengganggu. Berarti terkait minat gitu ya, apa namanya, minat anak kan beragam gitu ya, tapi Bu tidak langsung serta-merta semuanya dipenuhi, tetapi dengan apa ya, antri dulu lah gitu ya, seperti itu ya Bu ya. Dengan keberagaman itu jadi sedikit terkendala kapan kita bisa melakukannya. Oke, baik Bu, itu tadi adalah refleksi dari Bu ya. Ada lagi Bu? Oh, ada lagi. Lingkungan bermain ya. Oke, tentang lingkungan bermainnya seperti Dengan kondisi kelas yang istilahnya bisa dibilang kurang memadai, ketika anak-anak kinestetik ini harus berpindah tempat, nah itu menjadi suatu kendala juga. Terkadang mungkin karena sudah terbiasa anak-anak bisa memahami temannya yang kinestetik, tapi pada kondisi tertentu ada sudut main yang tidak bisa diletakkan di area yang lebih luas. Mengingat kelas saya adalah lebih condong lebar di depan ya, sehingga yang beberapa alat main yang harusnya untuk anak kinestetik saya taruh di depan itu ada beberapa faktor yang menyebabkan ditaruh di belakang, dan itu menjadi kendala juga sebenarnya. Kalau untuk penataan lingkungan main mungkin bisa dikondisikan, tapi beberapa gerakan anak yang kinestetik ini mungkin perlu diatur lagi. apa yang terkait main balok itu ya Bu? Iya, Baloknya kan roboh ya waktu Iya. itu ya, gitu ya. Oke, baik Bu. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait refleksi Bu terkait pembelajaran ya. Oke, baik. Sekarang saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya terhadap Bu ya. Jadi setelah saya kemarin melakukan observasi kelas di Bungur ya, saya rasa memang pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah bagus gitu ya Bu, sudah bagus dilaksanakan gitu ya, dimana diferensiasi tentang konten ya dalam permainan itu sudah muncul ya, jadi ada banyak ragam kegiatan main, kalau nggak salah ada 6 invitasi begitu ya Bu ya di sana ya. Jadi itu sudah merupakan poin plus gitu ya untuk Bu Nur, insya Allah diferensiasinya sudah dapat gitu ya. Nah, di sini saya berikan apresiasi kepada Bu Nur ya, dengan kelas yang sesempit itu gitu ya, Bu Nur bisa menata bagaimana invitasi permainannya anak-anak itu bisa apa ya, bisa masuk semua gitu. Padahal kelasnya kecil itu ada 6 invitasi, itu ada 5 ya, ada 5 invitasi. Nah itu luar biasa gitu ya. Tetapi memang akhirnya karena kelas yang sempit itu tadi, apa ya, alurnya anak-anak bermain itu ya akhirnya ada yang disenggol, ada yang nggak bebas gitu ya. Itu memang bisa dipertimbangkan lagi mungkin itu bagaimana Bu kalau seperti itu? Ya, jadi kemarin itu sebenarnya memang sudah dikondisikan untuk awalnya untuk empat invitasi saja. Ketika teman-teman kecil saya itu bilang bahwa obat itu kan tidak hanya yang diminum dalam tablet maksudnya, ya, ada sirupnya itu. Nah, itulah yang menjadikan saya akhirnya membuat satu invitasi tambahan dengan mendekatkan pada yang peracikan obat, dan ternyata yang saya bayangkan itu memang muncul. Anak-anak ada ide ketika sudah menghaluskan tablet itu, kemudian dicampurkan ke dalam air, kemudian dimasukkan. Nah, berarti mereka pernah mengalami melihat proses ini di dokter atau mungkin pernah ke apotek seperti itu. Nah, sebenarnya sudah ini ya, sudah pas alurnya, hanya saja penempatannya sehingga terkesan lebih
semakin sempit. Iya, Dan iya, kemudian yang bagian untuk menata huruf itu dengan resiko ketika kesenggol atau istilahnya kena gaunnya roknya teman-teman itu pasti ya. Nah, maka bisa itu terganggu iya, ya. mungkin Oke. kalau bikin lagi insya Allah dikondisikan lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, dari hasil percakapan kita ini tadi Bu Nur ya, pastinya Bu Nur ingin memperbaiki pembelajaran yang lebih baik lagi ya tentunya ya Bu ya. Walaupun memang tadi juga sebenarnya luar biasa gitu ya, luar biasa apa yang sudah dilakukan Bu Nur. Menurut saya itu sudah bagus gitu ya. Namun ada beberapa hal yang tadi perlu kita tingkatkan kembali gitu. Nah, Bu Nur, bagaimana tindak lanjut pengembangan diri Bu Nur untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Bu Nur capai lagi begitu? Kalau dari yang pertama dimulai dengan diskusi yang belum bisa mempelajari semua keinginan anak itu, saya bayangkan ketika kan kemarin awalnya subtemanya adalah cita-cita, kemudian yang mayoritas adalah minta diker, kemudian ada yang tentara, ada yang polisi. Berarti ada hal-hal yang istilahnya mungkin anak-anak yang tertarik dengan tentara dan polisi kan ada yang polisi. Berarti ada hal-hal yang istilahnya mungkin anak-anak yang tertarik dengan tentara dan polisi kan ingin segera bermain juga. Nah, saya punya cita-cita untuk mengcombine bagaimana ketiga cita-cita yang disebutkan anak-anak itu bisa dilakukan dalam kegiatan lain yang sama, meskipun mereka nantinya akan istilahnya ya tadinya tertarik dengan polisi akhirnya ke dokter, atau yang tentara juga ikutan jadi polisi seperti itu. Karena bayangan saya itu ada kejadian seperti perang kah, atau yang polisi sedang menolong orang kecelakaan pada akhirnya beruntung dibawa ke dokter seperti itu. Jadi mewadahi semua ide main anak-anak. Berarti lebih mengentalkan diskusi sama anak-anak dan menyepakati aturan main lagi gitu ya, maksudnya ragam mainnya juga begitu ya Bu ya? Iya. Oke, selain itu mungkin untuk sarana belajar Bu Nur untuk lebih profesional lagi, lebih tercapai lagi maksimal terkait pembelajaran diferensiasi, Bu Nur mau bagaimana? Kalau saya orangnya tipenya visual ya, audio juga sih tapi tidak begitu. Jadi saya tuh lebih suka lihat YouTube ya. Jadi saya akan melihat channel-channel YouTube yang bisa membangun menambah wawasan saya, kemudian dan mengkombinasikannya biar bisa dipraktekkan dengan kondisi yang saya alami sekarang. Jadi lebih mencari inspirasi lagi. Oke, berarti nanti Bu Nur akan melihat video bisa pembelajaran, bisa inspirasi begitu ya di channel YouTube seperti itu ya Bu Nur ya. Apa ada lagi yang ingin Bu Nur lakukan mungkin? Secara teoritis mungkin perlu baca ulang ya. Saya harus punya referensi di buku, karena saya sendiri kalau harus istilahnya mencari online itu saya kadang tidak paham. Kalau buku kan bisa dibaca berulang, kemudian penerapannya juga bisa disesuaikan. Oke, baik. Berarti dari ada 3 rencana ya untuk pengembangan diri Bu Nur. Nanti ada diskusi, mengentalkan diskusi dengan anak-anak, kemudian bisa melihat video pembelajaran di YouTube dan juga membaca buku terkait pembelajaran diferensiasi ya, gitu ya Bu ya. Rencananya mau dilakukan kapan ya Bu? Sesegera mungkin ya. Jadi kalau saya menemukan suatu masalah, kalau saya bisa segera mencari sumber terdekat adalah YouTube, itu biasanya saya segera akan meluangkan waktu lah sedikit ketika malam hari istilahnya tuh, oh ya besok mau ngapain, oh ya besok ini berbagi apa, kalau tidak ada seperti ini. Dilakukannya mulainya nanti Bu mungkin dalam minggu ya gitu ya. Oke, dalam minggu ini. Dan Bu Nur kira-kira yang bisa membantu Bu Nur gitu ya untuk bisa mencapai 3 aktivitas pengembangan diri tadi itu, siapa yang akan membantu Bu Nur? Yang pertama pastinya saya berbicara dengan psikolog dulu. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait hal yang mungkin perlu istilahnya terus sama kepala sekolah terkait tentang lingkungan lain atau apa. Kemudian saya juga akan jika memerlukan saya akan bertemu dengan ahli misalnya yang berkaitan dengan
hal positif terkait pengembangan diri agar nanti pembelajaran diferensiasi di kelasnya Bu Nur bisa berjalan lebih maksimal lagi, begitu ya Bu ya. Baik, semoga nanti kegiatan pengembangan dirinya berjalan lancar gitu ya Bu ya, dan Bu Nur bisa menjadi guru yang luar biasa buat anak-anak ya, profesional. Ya, terima kasih Bu Nur atas waktunya hari ini ya, selamat berjuang nanti menemani anak-anak kelas B4 lagi ya. Terima kasih Bu Nur.